Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia de Ramadona, NIM 2017133034. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5 tadi tentang proposal PTK yang telah saya buat. Nah, judul dari PTK yang saya buat tadi, penelitian motivasi dan partisipasi belajar siswa, serta kreativitas dan hasil belajar siswa dalam belajar geografi di kelas 10 IPS. Nah, latar belakang dari permasalahan ini, pembelajaran geografi merupakan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Selama ini ada semacam anggapan bahwa belajar IPS itu termasuk geografi identik dengan hafalan. Nah, sehingga membosankan bagi siswa, apalagi dewasa ini siswa hanya menganggap bahwa mata pelajaran rumpun IPS kurang penting dibandingkan dengan rumpunan IPA. Hal ini menyebabkan motivasi untuk belajar pun menjadi rendah. Nah, kondisi tersebut ialah salah satu mungkin disebabkan oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru atau kurang media pembelajaran dan kurangnya guru dalam mengembangkan bahan ajar. Guru hanya menggunakan metode ceramah dan diselingi tanya jawab yang minim, sehingga hal ini membuat siswa cepat bosan dan kurang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi latar belakang dari rincian dari latar belakang masalah. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan yang tadi, maka yang terjadi inti permasalahannya sebagai berikut. Nah, yang pertama, bagaimana potret pembelajaran geografi yang terjadi di kelas 11, kelas 11. Dan yang kedua, bagaimana desain metode pembelajaran kelompok dengan strategi pembelajaran komparatif di kelas 11. Nah, yang ketiga, bagaimana strategi guru untuk membuat semua siswa aktif dalam kelompok dalam penerapan metode pembelajaran kooperatif pembelajaran geografi di kelas 11. Nah, dan selanjutnya bagaimana hasil pembelajaran geografi dengan menggunakan hasil komparatif pelajaran geografi kelas 5. Nah, rumusan masalahnya tadi ada 4 poin. Nah, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, dari proposal yang saya bikin, tujuan penelitiannya itu yang pertama, menemukan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kedua, menemukan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan partisipasi dan kreatif belajar siswa. Yang ketiga, menentukan tingkat keberhasilan dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang keempat, memberikan referensi guru yang lain mengenai pentingnya penggunaan media tersebut dalam meningkatkan motivasi, partisipasi, kreatif, dan prestasi siswa. Nah, yang selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terbagi menjadi 3. Manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi sekolah. Nah, manfaat bagi siswa ini yaitu meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam belajar geografi. Nah, yang kedua, meningkatkan keberanian siswa dalam menyampaikan pertanyaan, ide-ide, atau pendapat. Yang ketiga, meningkatkan prestasi siswa, terutama anak yang kemampuannya rendah. Dan selanjutnya itu manfaat bagi guru. Nah, manfaat bagi guru ini dapat mengatasi masalah pembelajaran yang dikemukakan di atas tadi, yang saya sampaikan tadi. Dan manfaat bagi sekolah itu meningkatkan mutu pendidikan di SMA tersebut. Nah, yang kedua, memperoleh masukan konsep atau tentang metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik sekolah. Nah, yang selanjutnya itu bab 2, kajian teori. Nah, kajian teori ini yang pertama ada pengertian belajar, yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa belajar siswa, yang ketiga ada faktor strategi pembelajaran komparatif, yang keempat ada karakteristik dan prinsip-prinsip strategi pembelajaran komparatif, yang keempat ada keterampilan dalam pembelajaran komparatif. Nah, yang pertama di sini akan saya jelaskan itu pengertian belajar. Pengertian belajar itu
Pada dasarnya, prinsip belajar mengidentifikasikan pada aktivitas belajar siswa yang menjadi dasar proses pembelajaran. Nah, menurut Ngalim Purwanto 1992-84 mengemukakan belajar siswa adalah setiap perubahan yang relatif menetapkan dalam tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau pengalaman. Nah, yang kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa. Faktor yang mempengaruhi belajar siswa ini terbagi menjadi 3, yaitu faktor internal, eksternal, dan pendekatan. Nah, faktor internal ini kondisi atau keadaan siswa jasmani maupun rohani. Yang kedua, faktor eksternal yaitu kondisi lingkungan sekitar siswa. Yang ketiga, faktor pendekatan yaitu upaya belajar siswa yang meliputi strategi, metode yang digunakan siswa untuk menentukan kegiatan pembelajaran, materi-materi pembelajaran. Nah, yang ketiga itu konsep strategi pembelajaran komparatif. Nah, menurut Sanjaya 2007-24, strategi pembelajaran komparatif bisa digunakan manakala guru menekankan pentingnya usaha komparatif di samping usaha individu dalam belajar. Yang kedua, jika guru menghindari seluruh siswa untuk memperoleh keberhasilan dalam belajar. Yang ketiga, jika guru menghendaki untuk mengembangkan kemampuan komunitas siswa sebagai bagian dari isi kurikulum. Yang terakhir, jika guru menghendaki perkembangan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan menentukan sebagai solusi pemecahan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu karakteristik dan prinsip strategi pembelajaran komparatif. Nah, menurut Sanjaya lagi tahun 2017 24, karakteristik strategi pembelajaran komparatif adalah yang pertama sebagai pembelajaran secara tim, yang kedua didasarkan pada manajemen komparatif, yang ketiga dari kemampuan untuk bekerja sama, yang keempat keterampilan untuk bekerja sama. Nah, yang terakhir yaitu keterampilan dalam pembelajaran komparatif. Nah, menurut Lindgren dalam Mushin tahun 2007, keterampilan komparatif yang meliputi keterampilan sebagai berikut yang terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama keterampilan tingkat awal, yang kedua keterampilan tingkat menengah, yang ketiga keterampilan tingkat akhir. Nah, tingkat pertama ini menggunakan kesepakatan menghargai kontribusi, mengambil giliran dari berbagai tugas, berada dalam kelompok, berdasarkan dalam tugas, mendorong partisipasi, mengundang orang lain, menyelesaikan tugas pada waktunya, menghormati perbedaan individu. Nah, yang kedua itu keterampilan tingkat menengah, meliputi menunjukkan penghargaan dan simpati, mengungkapkan tingkah setujuan dengan cara dapat diterima, mendengarkan dengan efektif, bertanya, membuat rangkuman, menafsirkan. Nah, yang ketiga keterampilan tingkat akhir yaitu meliputi mengelaborasi, memeriksa dengan cermat, menanyakan kebenaran, menetapkan tujuan dan komparatif.